Hello everyone. In this video, I'm going to show you one of the question types that will appear in university exam, khususnya untuk tes literasi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian di tahun-tahun selanjutnya akan menemukan tes literasi bahasa Inggris kembali, atau mungkin biasa disebut sebagai tes membaca bahasa Inggris, apapun itu sebutannya, kita akan memiliki tipe questions yang sama. Namun perbedaannya mungkin akan ada pada berapa jumlah informasi yang akan kita dapatkan. Nah, dengan kata lain, kita akan memiliki jumlah paragraf yang berbeda pada setiap tesnya. Atau mungkin topik-topik yang akan dibicarakan juga akan cukup berbeda. So, it is our job to learn more about different kinds of topics and test question. And in this video, we'll talk about inference and conclusion, which are quite, difficult, I think, to explain because the answer is usually not on the text. We cannot find it easily on the text. We need to conclude it. And if you find this video useful for you later, I hope that you can like it and share this video to your friends who you think need this video. And as usual, I will show you one question that represents this kind of question. I will give you like 50 seconds to try to answer this question. And if you think that this is too short, it means that, yeah, this question is difficult. So we need to arrange our strategy before we face the official or the real test. So without waiting for too long, we will start with the only question in this video. Let's go. Okay, the time is over. And as you can see, maybe some of you have seen this question. So you can just skip this session and you can just move on to my explanation on the next slide. And as you can see too, and it is not a common topic. We will talk about tsunami science thing, which I can guarantee that we will find a lot of unfamiliar words. So pardon my mistake if I make like unclear explanation, because when I did this question, it's a bit hard for me to try to understand the science concept. Okay, let's take a look at this one. As usual, I will do skimming first. It is my must to do in reading English. Jadi di sini kita ngomongin tentang, di pertanyaannya kita akan mencari informasi terkait what is it? Implied in the text is that the earthquake will never occur when bla bla bla. Jadi gempa bumi tidak akan terjadi ketika apa nih? Ketika apa nih? Nah, masalahnya di sini kita harus mencari dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir itu di manakah kita akan menemukan informasi yang kita inginkan. Jadi untuk menghemat waktu kalian, kalian harus tahu di mana kalian akan menemukan at least jawabannya itu di paragraf yang mana. So that's why I did skimming first. I must do it first, but I don't know for you, maybe it will be a bit different from mine. Nah, seperti yang kalian lihat, saya akan tunjukkan cara saya. Jadi maybe it is a bit long, but actually it is short when I did this in the test. I mean, yeah, when I did this question, not in the test. Nah, this one, the most common causes of tsunami. Jadi sebetulnya di paragraf pertama kita akan menemukan main idea keseluruhan pada teks, keseluruhan teks lah. Dan kita akan ngomongin tentang causes of tsunamis, yaitu adalah underwater earthquakes. Jadi biasanya saya akan baca untuk
kalimat-kalimat selanjutnya untuk paragraf khusus untuk paragraf pertama. But I don't need to do it now because it is not related with that. Paling tidak saya telah menemukan main idea yang paling tepat, jadi saya tidak perlu membaca kalimat-kalimat setelahnya. So this video will not be too long. And then the next one, we are talking about think of a pie cut into 8 slices. Jadi 8 slices ini sebetulnya ngomongin tentang plate tectonics. Jadi underwater, konsep underwater itu berhubungan dengan konsep plate tectonic. And I have no idea what is that plate tectonic. Piringan nggak tahu piringan apa. Nah, Ewan. Nah, piringan tektonik itu terdiri dari atau mungkin bentuknya seperti a pie yang bisa dibayangkan. I cannot do it. Oke, jadi selanjutnya untuk selanjutnya what is it? Untuk paragraf ketiga, when two plates come into contact. Jadi come into contact mungkin berhubungan satu sama lainnya. Piringan itu berhubungan satu sama lainnya, platesnya itu. At a region known as a plate boundary, a heavier plate can slip under a lighter one. Oke, jadi di sini disebutkan a heavier plate yang lebih berat sepertinya, can slip under a lighter one, can slip under yang lebih ringan. Ya, seperti itulah. And then the next one, and then the last paragraph, we are talking about when this piece of the plate snaps up and sends tons of rock shooting upward with tremendous force, the energy of that force is transferred to the water. Jadi akan ada energi yang sangat besar, tremendous, sangat besar, dan itu akan ditransfer ke air. And then you can imagine dari hasil inilah akan terjadi tsunami itu tadi. Jadi kita lagi ngomongin tentang di pertanyaan itu kita lagi ngomongin tentang earthquake. Kapan earthquake itu dapat terjadi? Can you imagine where we can find the information? Apakah di paragraf pertama atau di paragraf kedua atau mungkin paragraf keempat? And actually kita dapat menemukan setelah melakukan skimming, kalian dapat menemukan jawaban itu pastinya di paragraf yang ketiga, karena di paragraf ketiga. Karena paragraf ketiga ini menyebutkan sesuatu yang cukup unfamiliar for me. Jadi benar-benar ini science. And let's take a look at this. Sebetulnya untuk masalah pertanyaan seperti ini saya tidak akan membaca pilihan jawaban yang ada. Apalagi kalau misal topiknya adalah topik tentang science, topik yang tidak familiar untuk saya. Karena itu akan sangat membuat saya bingung. Dan bikin saya untuk mencari atau memilih jawaban, ya udahlah yang seketemunya aja. Misal aku ketemu subduction, subduction ada di pilihan yang di sini, ya sudah subduction yang betul. Padahal subduction ini salah. Oke? Nah, subduction ini salah kenapa? Karena meskipun kata-katanya sama, maknanya di situ itu berbeda. Maknanya di situ salah. Subduction muncul. Jadi kalau misalnya subduction itu muncul, itu pasti akan terjadi earthquake. Padahal itu masih bisa dibilang masih proses awal. This is called a subduction because this one subduction, a heavier plate can slip under. Jadi itu hanyalah proses pertamanya saja, bukanlah menjadi bagian dari penyebab utama dari earthquake. Oke, dan selanjutnya seismic waves are generated. Apakah karena seismic waves ini muncul jadilah terjadi gempa bumi? Sebetulnya di sini juga salah. Kenapa? Karena sebentar. Jadi di sini ada seismic waves are regenerated. Okay, the focus of the earth is the point. Nah, sebetulnya kalimat ini munculnya setelah this result in an earthquake. Jadi kalau misalnya nyariin penyebab dari earthquake itu tadi, kalian harus mencari informasi sebelumnya. Informasi di sini bukanlah malah setelahnya. Karena kalau seismic waves ini kalimat setelah this result in an earthquake itu adalah proses setelahnya ketika gempa bumi itu terjadi. Jadi bukanlah penyebabnya. Jadi salah. Kalian juga harus memahami kalimat atau kata kunci di mana kalimat itu muncul. Jadi nggak bisa asal pilih, ketemunya yang itu di teks tanpa memahami kalimat yang ada. Dan C ini adalah jawaban yang benar karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya saya nggak akan lihat
optionnya saya sebelumnya sudah melihat sudah melihat paragraf yang ini, kalimat yang ini. Dan di sini disebutkan kalau misalnya akan ada proses yang pertama yaitu a heavier plate can slip under a lighter one, ya begitulah prosesnya. I have no idea seperti apa khususnya. Dan selanjutnya menghasilkan subduction. Subduction underwater ini often leaves sering meninggalkan enormous handprints, jadi sering meninggalkan sesuatu yang sangat besar. I don't know handprints itu apa, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat besar in the form of deep ocean trances along the seafloor. That one is unfamiliar too. Jadi meninggalkan sesuatu yang besar uh, dalam bentuk deep ocean trances along the seafloor. Jadi sesuatu yang besar ini sepertinya bukan sesuatu yang baik because we are talking about a tsunami. And then in some cases of subduction, part of the seafloor connected to the lighter plate. Okay, I have no idea. May snap up suddenly due to the pressure. Jadi mungkin akan membuat mereka itu snap up secara tiba-tiba karena disebabkan oleh tekanan dari sinking plate itu. Jadi melalui proses-proses inilah akan terjadi earthquake itu tadi. Nah, kalau misalnya kebalikannya, gimana kalau misal ini? Kalau misalnya gimana caranya kalau keadaan seperti apa yang menunjukkan kalau misal earthquake ini atau gempa bumi ini tidak akan terjadi? Ya, gempa bumi ini tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada no fault line of plate tectonics, tidak ada apa ini? Yaitu tadi antara dari plate tectonics itu. Jadi tidak terjadi no fault line dari plate tectonics seperti itu. So it's like we can do it, but it's hard for us to try to explain it to you because I'm not a science student, I am a language student, so it is a bit hard for me to explain. So let's move on. Okay, so the next one. D, kenapa kok D ini salah? Karena seperti yang telah kita pahami di paragraf 3, kalau misalnya ngomongin tentang heavier plates and lighter ones, itu adalah proses yang pertama. Jadi dari kalimat ini sudah kelihatan salah. Apalagi kalau misalnya ada break up seperti ini. Bukanlah break up, melainkan snap up. Dan seperti yang kalian lihat di mini dictionary di bagian bawah, break up itu memiliki makna yang berbeda dengan snap up. Jadi kalau break up ini benar-benar yang pecah, rusak, putus, atau mungkin kalau snap up ini mungkin sedikit berbeda. Nah, di sini maknanya mungkin juga tidak sesuai dengan konteks yang ini, but they are different. At least we know that they are different. Jadi maknanya aja sudah beda. Meskipun maknanya sama pun, itu juga masih proses yang di D ini masih proses awal atau proses pertama sebelum terjadi earthquake itu tadi. Oke, selanjutnya di pilihan E kita memiliki ocean fences lie along the seashore. Ini adalah menjadi salah satu penyebabnya, salah satu prosesnya, namun bisa dibilang bukan proses utama. Jadi ini sebetulnya sudah ketemu di sini, deep ocean fences along the seafloor. Jadi sebetulnya bukan itu masalah utamanya. Yang menjadi masalah utama adalah kenapa ocean fences lie along itu tadi sebelumnya ya terjadi adanya snap up itu tadi. Ini adalah hasil dari terjadinya subduction, terjadinya snap up, slip. One is hard. Okay, so this is one of the challenges that you will find in inference kind of question. Dan inference kind of question itu biasanya akan memiliki tipe pertanyaan seperti implied and then infer, that kind of question. Dan kalau saya biasanya akan skip pertanyaan ini terlebih dahulu dan saya akan mencoba untuk mengerjakan pertanyaan lainnya. Karena terkadang jawaban itu tidak ada di teks, jadi kita harus menyimpulkan dari informasi yang telah kita dapatkan dari teks pastinya. Dan what is it? Terkadang juga seperti ini, semuanya pilihan jawaban itu semua ada di teks, sehingga membuat kita bingung kalau misalnya kita tidak dapat memahami makna yang ada pada teks, atau kita tidak dapat menyimpulkan manakah yang paling penting dari informasi pada teks. Itu adalah tantangan untuk pertanyaan inference and conclusion. Nggak mungkin sepertinya kalau misalnya nggak ada pertanyaan ini di suatu tes yang penting seperti SBMPTN atau SNBT seperti ini. Jadi prepare yourself that you will find this kind of question in your upcoming test. Kalian harus tahu tipe-tipe soalnya seperti apa dan bagaimana cara kalian
untuk menunjukkan strategi yang kalian miliki untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya dari kalian. Okay, so I hope that this will be useful information for you to know more about inference kind of question. And if you are interested in joining our online class to prepare for your SNBT, you can just reach us out in our social media and you can arrange for our online class. And then I think that's all. And I will say thank you to all of you who have subscribed to the channel so that it is like a form of support for all of us to keep making new videos in this channel. And then that's it. I will see you again in our next video in this channel. So make sure to subscribe. See you.